Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Ingat nih, Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden, sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat, itu baru manusia, bukan seperti Rizik. Belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Zik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, moro-moro jadi orang, malah jadi babi. Saudara. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi video dari netizen yang mengecam Habib Rizik yang kemarin saat beliau ceramah itu teriak-teriak ingin tangkap Pak Jokowi, ingin adili Pak Jokowi. Bahkan beliau mengatakan bahwa ketika nanti Pak Jokowi masuk penjara, dia yang akan kirim tikar ke Pak Jokowi biar merasakan bagaimana tidur di dalam penjara dengan selembar tikar. Lalu yang berikutnya dia juga meminta agar Pak Prabowo harus bisa penjarakan Pak Jokowi. Artinya dia ingin memisahkan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Inilah para gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah di negara ini. Orang-orang yang seperti ini seharusnya jangan dikasih panggung ataupun tempat untuk bersuara di negara ini. Karena apa? Karena inilah yang terjadi. Dia hanya koar-koar dan demo-demo, bukan untuk kemajuan di negara ini, tetapi untuk menghancurkan persatuan di negara ini. Inilah Habib Rizik. Anda itu malu, Pak Habib Rizik. Anda itu ulama gitu loh, atau Habib. Apakah cara Anda seperti itu mencerminkan sebagai Habib? Anda itu tidak lebih dari provokator gitu loh. Tukang buat ribut, tukang buat gaduh di negara ini. Tolong banget. Yang seperti inilah seharusnya diamankan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Ceramahnya tidak benar gitu loh. Kok bisa ceramahnya mengatakan hal-hal jelek seperti itu? Ya kalau memang Pak Habib Rizik tidak suka di negara ini, silakan keluar. Terbuka lebar ke pintu ini untuk Pak Habib Rizik keluar dari negara ini. Jangan suka mengacaukan persatuan di negara ini. Anda itu pemecah belah gitu, tukang buat ribut di negara ini. Sangat memalukan sifat Anda itu. Habis pikir melihat tingkah laku Anda Pak Habib Rizik. Seharusnya orang-orang seperti inilah jangan diberikan panggung untuk bersuara di negara ini. Karena inilah yang terjadi, hanya buat ribut dan gaduh. Tahu saya si Rizik itu adalah ikon penistaan terhadap Rasulullah. Bagaimana tidak, saudara? Dia punya menantu namanya Munif. Si Munif itu menistakan Rasulullah dengan menyamakan si Rizik Silap ini, Al-Kaburi ini dengan Rasulullah. Rasulullah dibilang mirip akhlaknya. Rizik mirip akhlaknya dengan Rasulullah. Ataupun mewarisi, bukan mirip, mewarisi akhlak Rasulullah. Kemudian mewarisi jasad Rasulullah, saudara. Itu kan penghinaan terhadap Nabi. Akhlak si Rizik gimana, akhlak Rasulullah gimana, saudara? Jasad Rasulullah gimana, jasad si Rizik gimana ya? Ya akhwan. Saya ulang-ulang itu, biar kalian tidak terpana, tidak terkontaminasi dengan omongan si menantu si Rizik. Laknatillah alaihim itu. Ya. Rasulullah itu tinggi semampai, bahunya selalu sedikit lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun orang itu pada hakikatnya lebih tinggi daripada beliau. Beliau mempunyai kulit putih, bersih,
bercahaya wajahnya, hidungnya mancung, rambutnya ikal, hitam, pekat, mata hitamnya terpisah dengan mata putih, dalam artian mata hitamnya pekat, bersih sekali matanya. Alisnya seperti pedang, ya, memiliki janggut, dada bidang, badan perut six pack, akhlaknya sangat mulia sekali, tampan sekali orangnya Rasulullah menurut keterangan dan riwayat. Sementara hari ini kita bisa melihat si Rizik cebol ini, mukanya hitam, hidungnya pesek, pipinya tembem, matanya belok, perutnya buncit, badannya pendek, persis kayak celengan Semar. Celeng juga mirip. Apa kalian rela kalau Rasulullah, manusia yang kalian rindukan, manusia yang kalian harapkan untuk bisa bertemu dengannya, disamakan dengan si Rizik? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat tulus, hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bisikan pemerintahan Bapak. Enggak salah minta lo, Jik. Mintalah sama Umar Mahdhar. Ya Umar Mahdhar, hancurnya. Untuk memproses semua pelanggar hukum pada... Enggak perlu kau lah, Jik. Sebelum kau koar-koar, Presiden sudah tahu tugas-tugasnya apa yang mau dilakukan. Kau sebagai apa? Nimbrung-nimbrung. 10 dekade terakhir ini setuju Nyari makan, saudara. Begini amat bapak-bapak ini nyari makan, saudara. Ya, biar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, saudara. Harus bentak-bentak ngomongnya, saudara. Produknya produk menjilat ini. Bahar roasting Prabowo. Biar kesannya mereka nggak takut gitu. Rizik jilat. Urusannya jilat pantat Pak Prabowo dia. Kalau si Bahar jurusannya serang. Nah gitu, nyari aman saudara. Orang-orang mereka sudah ada di dalam, yang berbaur dengan Pak Prabowo. Mereka kan penjilat, terkenal sebagai penjilat si Bani Rungkat ini. Kalau nggak sanggup mereka lawan, mereka jilat. Karena mereka tahu Pak Prabowo basicnya adalah militer, seorang jenderal berpengaruh, ya kan? Jadi ketika saya mengatakan begini, si Bahar muncul kemarin, sok-sokan, sok jago gitu. Tapi nggak bisa vulgar. Ada remnya. Nggak berani lagi remblong seperti dulu. Coba lihat, kalau dulu, udah, kalau Prabowo menang, kita akan pimpin perang. Mana ada? Si cebol Rizik mau pimpin perang. Jadi gimana ini? Katanya Pak Prabowo nggak sah, karena pemilunya curang. Kemudian katanya Pak Prabowo pelanggar hukum. Kalau Pak Prabowo pengkhianat, kalian pejuangnya. Tai, jawab. Prakibin, Rizik, Bahar. Terus yang jadi pahlawannya kalian. Pernah perang di mana? Perang Ambon itu kan cuma cerita. Yang berperang di Ambon itu dari awal sampai akhir ya Laskar Jihad pimpinan almarhum Ustadz Jafar Umar Talib. Gurunda sih cukup koar-koar pakai toa aja. Di atas mobil tahu bulat. Naam, saya juga ingin mengatakan seperti itu. Orang yang berperang, dia yang heboh, dia ngutip sumbangan. Ngutip sumbangan, dapat full sorban. Yang dikirim cuman dikit aja. Yang lainnya bangun rumah untuk anak, untuk istri, begitu cara mereka nyari makan. Orang yang berperang dia yang kaya. Oke guys ya, itu tadi kritikan yang menurut saya super keras ya dari TIJ. Dan TIJ ini saya perhatikan paling konsisten menyuarakan atau memberikan kritikan kepada Habib Rizik dan juga beberapa oknum-oknum yang menjadi pengikut atau anak buah dari Habib Rizik ya. Dan dia konsisten di channel YouTube-nya dan selalu dihadirkan live, dan di situ dia memberikan kritikan-kritikan pedas ya atas ceramah-ceramah dari Habib Rizik Sihab ya.
Dan menurut saya apa yang dikatakan atau disampaikan oleh TIJ ini tidak mengherankan lagi ya. Sebenarnya Pak Habib Rizik ini kan adalah ulama yang harus dihormati, dihargai. Namun karena perkataan atau diksi-diksi kalimat yang beliau sampaikan itu terlalu keras, terlalu barbar, dan kadang juga terkesannya sangatlah tidak sopan, menyerang seseorang dengan sangat brutal sekali ya, sehingga tidaklah mengherankan jika Habib Rizik ini akhirnya bermunculan para hatersnya ya, bermunculan orang-orang yang tidak suka dengan apa yang beliau sampaikan ya. Jadi ada sebab ada akibat ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jika kita berkata-kata kasar, maka kekasaran itu juga akan kembali kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, jangan suka presiden-presidenan, karena Bapak Jokowi sekarang bukan presiden. Bapak Jokowi sudah turun, yang sekarang menjadi presiden adalah Prabowo Subianto. Jadi kita harus mengakui ya, Prabowo Subianto itu sebagai presiden kita, bukan Jokowi lagi. Perseteruan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sudah dimulai, ditambah perseteruan sudah sekarang menjadi triangle ya, antara Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Megawati. Pak Jokowi sudah merasakan ketegasan Ibu Mega dan kekalahan di Jakarta. Kemarin ada yang komentar di video saya, dia mengatakan kami pendukung Pak Prabowo gak terima katanya kalau semisalkan Jokowi masih main presiden-presidenan. Yang pertama, gua katakan sama lo yang kemarin komentar ya, Pak Jokowi tidak pernah main presiden-presidenan, karena sudah hal yang sewajarnya kalau semisalkan ada tamu, ya dia sambut. Seperti halnya sekarang rumahnya didatengin warga, masa dia diem terus di rumah? Wajar dong dia menghampiri masyarakat yang ingin bertemu dengan mantan presiden ke-7 itu. Terus kalau semisalkan ada undangan, ya datang dong, kan sekarang bukan siapa-siapa ya, wajar dia mau keluar mau kemanapun terserah Jokowi. Kok lu sibuk ngatur-ngatur? Nah sekarang masalah lu dukung Prabowo, lu gak pernah dukung Jokowi. Ini dengerin, memangnya suara Projo ketika pilpres kemarin kemana larinya? Hah? Ke Prabowo Gibran. Gua dukung ya, gua coblos. Ingat itu, program-programnya walaupun banyak hinaan dari anak Abah dan anak Ateng pada waktu itu, gua belain. Artinya apa? Selama programnya bagus, ya laksanakan, gua dukung, karena untuk kemajuan bangsa ini gitu loh. Jadi lu kira memangnya semisalkan Pak Jokowi tidak mendukung Pak Prabowo, memang bakal dapat suaranya 58%? Gua tanya sama lo, bakal dapat kagak? Kagak. Ingat itu. Dan sekarang lu jangan sok-sokan dukung Prabowo, memangnya suara Projo kemana? Kan gua bilang tadi, ya ke situ semua. Lu kira kemana? Oke guys ya, teruntuk Bapak yang memberikan peringatan kepada Pak Jokowi agar jangan main plecidenan. Jokowi ini sudah menjadi mantan presiden ya, dan beliau hampir tiap hari kalau saya perhatikan di channel YouTube Solo Times itu banyak sekali warga ya, masyarakat Indonesia dari berbagai daerah yang datang menemui Pak Jokowi ya. Katanya mereka rindu, mereka kangen, sekedar bersalaman, ingin menyapa Pak Jokowi, ingin berfoto bersama. Lalu yang berikutnya, ketika Pak Jokowi mau pergi kemanapun ya, itu pasti beliau disamperin. Banyak orang yang datang berbondong-bondong ingin bertemu dan melihat Pak Jokowi. Nah, bisa jadi hal seperti inilah yang membuat para pembenci-pembenci Jokowi ini sakit hati. Dalam alam pikiran mereka, Pak Jokowi ini
harusnya tidak mendapatkan sambutan yang sebegitu meriahnya dari masyarakat. Ya, itu yang ada di alam pikiran mereka, dan mereka tidak mampu terima kenyataan bahwa meskipun sudah menjadi mantan presiden, Pak Jokowi tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kemanapun beliau pergi, pasti akan terus disambuti, dikerumuni oleh rakyat Indonesia. Ini kenyataan yang mereka tidak bisa terima, sehingga mereka sampai mengatakan Pak Jokowi jangan main presiden-presidenan. Tanda bahwa iri hati dengki di hati mereka sangat begitu kuat dan sudah tidak mampu terobati lagi. Halo kawan, sobat, apa kabar? Jangan hiraukan para pembencinya Pak Jokowi ya. Mereka lagi cari-cari cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi, untuk menumbangkan sedalam-dalamnya. Padahal Pak Jokowi udah lengser ya kan, ibarat udah turun tahta. Kedua pun, kenapa mereka masih takut? Kenapa mereka masih takut dengan nama besar Pak Jokowi? Karena di 2029 nanti mereka sudah tidak ada mimpi lagi ya untuk merebut kekuasaan ini jika nama Pak Jokowi masih harum, jika nama Pak Jokowi masih hebat. Itulah, jadi dicari cara memfitnah-fitnah. Itulah seperti guru besar mereka itu, buatlah fitnah-fitnah ya, yang agar bisa dipercaya dan membuat namanya jelek. Tapi kalau untuk grup mereka, kalau namanya jelek itu tutup-tutupin. Kalau ada sedikit pun kebaikan itu apa dibesar-besarkan. Itulah otak-otak manusia yang licik ya kan. Kita tahu siapa mereka itu. Mari rakyat Indonesia cerdas ya. Cerdas dalam menyikapi segala masalah ya di negara ini. Kita negara mau menjadi negara maju, negara hebat di Asia Tenggara ya. Jangan ikuti pesan-pesan manusia-manusia munafik dan manusia-manusia busuk ya. Salam waras dan akal sehat. Salam dari uang kita kalau. Woi, pasukan barisan sakit hati. Apa lagi yang kamu takut dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi tidak lagi presiden. Waktu menjabat sebagai presiden dulu, kamu takut. Sudah tidak jadi presiden, kamu masih takut. Apa yang kamu takutin? Udah jelas-jelas Pak Jokowi tidak kata ijazah, pelengak-pelengok, ngomongnya tidak beraturan, tidak bisa bahasa Inggris, kata kamu. Pak SBY, ada ijazah asli, general, bisa bahasa Inggris. Mbah Amin Rais, bisa bahasa Inggris, mantan ketua MPR. Ibu Megawati, ada ijazah, ketua umum BDI, bisa bahasa Inggris, ijazah asli. Ngapo dah itu yang kamu takutin? Kalau kamu merasa takut dengan Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi itu lebih hebat dari mereka-mereka. Kamu omong KPK, uangnya Pak Jokowi, bisa ngatur KPK. Kalau KPK itu memang betul-betul Pak Jokowi itu korupsi, didatanginya tuh. Dak usahlah kamu memfitnah, dak usahlah kamu buat berita hoax, janganlah macam-macam. Ingatlah dosa, Pak. Bu, jangan memfitnah wong baik. Dak usahlah lagi. Kamu nak ikut-ikutan. Pasukan barisan sakit hati dengan Pak Jokowi, kamu ikut-ikutan. Kage aku udah membansos. Kage kamu ngomong aku ternak Mulyono. Kage kamu ngomong aku penjilat. Aku nih tidak dapat bansos. Aku nih bukan penjilat. Boleh kamu tanya ke sini. Aku membela Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu hebat. Dikit-dikit kamu demo, dikit-dikit demo atas nama rakyat. Rakyat yang mana yang nak kamu bawa? Rakyat yang mana? Dikit-dikit atas nama rakyat. Dikit-dikit atas nama rakyat. Jangan membawa rakyat yang pemilih Pak Jokowi. Jangan membawa rakyat pemilih Pak Prabowo. Rakyat kamu be. Kage kamu ngomong aku penjilat pula. Sekarang yang kamu bahas tuh jangan Pak Jokowi lagi, yang lain lagi. Itu masalah.
Abah dengan Ahok itu nah. Kamu ngomong Ahok kafir dulu 2017. Ngapa Anies dengan Abah berpelukan? Sudah damai mereka tuh. Itulah, ya. Itulah. Dikit-dikit uang dia ngomong kafir, dikit-dikit dia ngomong kafir. Nah sekarang sudah berpelukan. Ingat 2017, demo berjilid-jilid. Dari Sabang sampai Merauke, mendemo Ahok. Apa dah kesian dengan Rizik Sihab yang sudah membawa pasukan FPI untuk mendemo Ahok. Nah, itu yang dibahas. Ngapo abahmu bisa bersatu dengan Ahok? Itu baik, itu yang dibahas. Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit keluarga Pak Jokowi. Takutnya dengan keluarga Pak Jokowi. Itulah presiden hebat. Salam dari Wong Kito Galo. Oke, saya sepakat ya dengan Wong Kito Galo. Pak Jokowi ini kan banyak kekurangan. Gak bisa bahasa Inggris, ya. Dibandingkan dengan Amin Rais, Ibu Mega, Pak SBY, ataupun figur-figur yang lain. Tetapi, kenapa Pak Jokowi yang terus disoroti? Beliau udah gak punya kekuasaan. Beliau udah menjadi rakyat biasa. Tetapi kenapa orang-orang, ya, bukannya fokus kepada presiden dan wakil presiden saat ini, tetapi tetap fokus kepada Pak Jokowi. Nah ini PR nih ya untuk pembenci-pembenci Pak Jokowi. Ada apa dengan kalian? Kenapa masih terus fokus ke Pak Jokowi? Seperti Habib Rizik dalam ceramahnya kemarin, ngata-ngatain Pak Jokowi, ingin Pak Jokowi harus masuk penjara, harus diadili, ya. Ngapain? Itu sudah mubazir dan tidak ada gunanya. Pak Jokowi udah nggak menjabat sebagai presiden. Harusnya nggak usah fokus ke Pak Jokowi. Fokus ke yang lain aja. Tapi itu tidak mereka lakukan. Karena apa? Karena seperti yang dikatakan oleh Wong Kito Galo tadi, mereka takut. Ya, mereka menganggap bahwa Pak Jokowi ini masih menjadi sosok yang luar biasa. Pak Jokowi ini masih berperan besar. Pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan politik ke depan, ya. Dan di tahun 2029 nanti pengaruh Pak Jokowi akan sangat signifikan. Mereka selalu menggunakan atau mendapatkan ide-ide baru, memikirkan cara-cara kreatif bagaimana Pak Jokowi ini harus bisa diserang, dijatuhkan, ya. Dan itu bukan hanya Pak Jokowi, keluarganya, dari anak-anaknya, dari menantunya juga, cucu-cucunya, semuanya diserang, termasuk istri dari Pak Jokowi, Ibu Iriana. Kemarin difitnah guys ya, bahwa Ibu Iriana main dengan berondong, doyan terong muda. Betapa sadisnya fitnah-fitnah keji seperti itu untuk Pak Jokowi. Itu membuktikan betapa khawatirnya mereka, betapa takutnya mereka dengan sosok hebat yakni Pak Jokowi, ya. Oke guys, kita doakan semoga Pak Jokowi selalu dilindungi, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan biarkanlah orang-orang pembenci Jokowi ini terus menyerang beliau. Karena dengan begitu akan membuat Pak Jokowi semakin populer, semakin berpengaruh, dan semakin mendapatkan simpati di masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih.